teman-teman, balik lagi sama aku Odi. Dan di episode kali ini aku mau bahas tentang jurusan kedokteran hewan. Jurusan kedokteran hewan memang tidak sepopuler kedokteran umum. Bahkan masyarakat pun cenderung kurang memahami pentingnya jurusan ini. Padahal, profesi kedokteran hewan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat secara tidak langsung. Bahkan ada pula anggapan belajar di Fakultas Kedokteran Hewan lebih mudah dibandingkan Fakultas Kedokteran, sehingga banyak yang meremehkan kedokteran hewan. Ada juga mahasiswa yang dulunya menempatkan jurusan ini di pilihan terakhir. Tentu saja anggapan tersebut salah. Bahkan di Fakultas Kedokteran Hewan juga sangat serius loh. Selain materinya yang banyak, ada pula materi praktikum yang juga cukup banyak. Sering ujian, bahkan kuliahnya padat selama seminggu. Nah guys, berikut gambaran dari jurusan kedokteran hewan. Disimak baik-baik ya. Yang pertama, program belajar. Kuliah di kedokteran hewan sama seperti di kedokteran lainnya. Cenderung lebih lama, tidak hanya 4 tahun seperti jurusan yang lain. Kurang lebih membutuhkan waktu selama 6 tahun. Pertama, mahasiswa mengikuti program sarjana kedokteran hewan selama kurang lebih 4 tahun. Kemudian dilanjutkan program profesi kedokteran hewan kurang lebih 2 tahun. Yang kedua, prospek kerja. Prospek kerja kedokteran hewan banyak sekali loh. Tidak hanya menjadi praktisi anjing dan kucing atau dokter hewan praktek, di antaranya bisa menjadi seorang PNS, bekerja di ternak pakan, di industri obat hewan, saintis, praktisi unggas, praktisi ruminansia, praktisi perunggasan, dosen, wira swasta, dan banyak lagi. Yang ketiga, materi kedokteran hewan yang padat. Jangan terkejut apabila materi kuliah kedokteran hewan sangat banyak. Sebagai calon dokter hewan, tentu harus banyak memahami ilmu seputar kedokteran hewan. Bahkan, rata-rata jumlah SKS atau sistem kredit semester di kedokteran hewan paling banyak dibandingkan jurusan lain pada sebuah universitas yang memiliki jurusan kedokteran hewan. Selain itu, materi praktikumnya pun banyak. Bisa saja dalam satu hari ada 3-4 materi praktikum. Yang keempat, materi yang dipelajari. Ketika baru memasuki tahap sarjana, materi-materi yang diajarkan termasuk dasar. Di antaranya yaitu mempelajari anatomi hewan, pakan ternak, mikrobiologi, histologi, embriologi, fisiologi, ilmu bedah, ilmu perilaku hewan, dan lain sebagainya. Kalau seorang mahasiswa ingin kuliah di kedokteran, utamanya ilmu biologi harus diperdalam. Walau terdapat mata kuliah yang menghitung seperti statistik. Yang terakhir, tugas dan ujian. Tidak hanya materi yang banyak, tugas beserta ujian pun juga terhitung cukup banyak. Bisa terdiri dari tugas mandiri, tugas kelompok, atau tugas laporan praktikum. Ditambah terdapat ujian di luar jadwal ujian semester, entah ujian tertulis maupun ujian praktikum. Tujuannya supaya selalu mengingat dan memperdalam ilmu. Materi kuliah yang banyak kadang membuat cepat melupakan materi tersebut. Nah guys, itu tadi beberapa gambaran terkait jurusan kedokteran hewan.
Jangan salah lagi ya dalam mengartikan jurusan kedokteran hewan. Jadi, kira-kira kamu tertarik gak sih dengan jurusan ini? Semoga kamu yang pengen masuk ke jurusan kedokteran hewan bisa lulus ya. Semangat! Sampai jumpa di episode selanjutnya.